Shalom, selamat pagi semua saudara terkasih yang sudah tergabung di BBS Ministry. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan masuk dalam doa, pujian penyembahan, dan kita akan masuk sharing dengan Tuhan dan diskusi. Sebelum kita memulai, kita teduhkan segala sesuatu, kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan satu hari lagi kami untuk datang beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua itu kami lakukan bukan dengan ibadah rutinitas biasa, tapi karena kami mau lebih lagi mengenal Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Kami mau belajar bersama-sama, kami mau menyanyikan pujian penyembahan sebagai true worshiper. Kami yakin dan percaya hanya oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan. Bapa, kuduskan, tahirkan setiap kami dan setiap kami yang bertugas pada pagi hari ini, baik dari PBS Ministry, Pastor Juliusco, dan hambamu, agar apapun yang kami lakukan pagi hari ini untuk melayani Tuhan itu berkenan menjadi dupa yang harum. Tuhan, bila kau dapati sikap, kata, hati, pikiran, bahkan gerak perasaan kami yang gak berkenan, ampuni, kuduskan, tahirkan kami, Bapa, dengan kuasa darah Yesus. Bapak tutup bungkus ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Tutup bungkus juga jaringan, internet atau device yang kami gunakan. Segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang berusaha mengganggu atau merusak konsentrasi kami untuk beribadah, kami sehati sepakat, kami patahkan, kami gagalkan dalam nama Tuhan Yesus, agar ibadah ini boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, kita akan memasuki ibadah kita. Sebelumnya kita menaikkan sebuah lagu. Engkau Bapa yang mengasihiku, Engkau pandang bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru, Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak Kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapakku yang baik, Kau sungguh baik.
Amin. Baru sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Julius. Persilakan. Oke, Shalom semuanya. Mari saat pagi, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang luar biasa dan yang hidup. Kami bersyukur kalau pagi ini kami masih diberikan nafas kehidupan. Dimanapun kami berada saat ini, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang Kau berikan. Banyak orang yang tidak dapat melewati malam, tapi hari ini, pagi ini kami datang dengan hati yang merendahkan hati kami di hadapan Engkau karena kami sangat bersyukur untuk kesempatan ini dan kami siap Tuhan untuk hari ini dan saat ini menikmati kebaikan Engkau, melihat kasih setiamu, mengalami sendiri pertolongan yang selalu Engkau berikan buat setiap dari kami. Kami bersyukur Allah kami tidak pernah tertidur, tidak pernah terlelap. Allah kami selalu siap memberikan pertolongan untuk setiap siapapun yang membutuhkannya. Firman bahkan mengatakan Tuhan, sebagai penolong dalam kesesakan, Engkau sudah dan sangat terbukti dalam kehidupan kami. Kami adalah bukti nyata, kami adalah saksi hidup, di mana Engkau adalah Allah yang hidup untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, urapi setiap dari kami, agar setiap dari kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu ini. Berikan kami roh hikmat dan wahyu, dan juga kekuatan Roh Kudus buat setiap dari kami untuk kami siap menjadi pelaku firman dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayat kebenaran firman Tuhan yang kita akan bacakan yaitu dari kitab Yesaya 40. Ya, saya minta Pastor Kemal untuk membacakan buat kita semuanya. Boleh Pastor Kemal? Ayat 27 sampai 31. Yesaya, kedengaran ya? Yesaya Ya, 40 ayat 27 sampai 31. Demikian firman Tuhan. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku diabaikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terselami pengertiannya. ya. Dia memberi kekuatan, ayat 28, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi letih lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Terima kasih Amin. Pak Pastor Kemal. Kita semua sudah baca ayat ini dah. Saya percaya kita semua ayat yang sering kita hafalkan, mungkin ayat yang sering kali kita kutip, ayat 31 ya biasanya ya. Nah, firman Tuhan yang mengatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya, mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Seringkali ayat itu yang kita bahas, ayat itu yang kita sering dengar, ayat itu yang kita hafalkan, bahkan ayat itu yang kita berikan buat orang lain yang membutuhkannya. Betul, ya kita tahu kitab Yesaya ini kitab yang luar biasa, semua kitab luar biasa, semua ayat luar biasa. Kemarin Ibu Ira nanya ke saya ya, Pastor Julius dari mana ayatnya? Saya bilang ya dari ayat kitab aja. Terus ditanya sama Pastor Kemal kan, Bu Ira ini yang mana? Kata Pastor Julius dari ujung ke ujung dari seluruh kitab. Ada berapa banyak Pastor Kemal? 38.000.
Tapi intinya saya hanya mau mengatakan bahwa setiap ayat firman Tuhan itu memang luar biasa. Kita mulai dari ayat 27 ya. Ini 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 Yesaya ini ditulis sebelum bangsa Israel dibuang ya. Jadi ini tidak dalam konteks pembuangan ya. Ya di Babel. Belum sampai dibuang. 100 tahun setelah Yesaya meninggal kurang lebih baru mereka masuk dalam pembuangan di Babilonia. Ya, ini dikatakan bahwa di dalam kitab Yesaya 40 ini mulai berbicara tentang pengharapan, berbicara tentang janji dan lain sebagainya. Ayat 27 kita lihat. Ayat ini luar biasa. Mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel? Kita tahu Yakub dan Israel itu sama ya. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan. Tadi Pastor Kemal mengatakan hakku diabaikan. Betul ya Pastor Kemal ya? Diabaikan. Dan hakku tidak diperhatikan. Kalau di Alkitab yang saya baca sini, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Artinya juga diabaikan. Seringkali dalam hidup kita mungkin kita mengatakan demikian. Orang lain ditolong, saya nggak ditolong. Orang lain disembuhkan, saya nggak disembuhkan. Orang lain dapat jalan keluar, saya nggak dapat jalan keluar. Orang lain dibebaskan, saya nggak dibebaskan. Patokannya balik lagi ke saya dan saya dan saya. Ya, kita foto bersama yang kita lihat duluan, hasilnya siapa duluan yang kita lihat? Kita juga, ya kan? Kita nggak terlepas memang dari I, me, myself, and mine gitu ya. Saya, eh, saya, diri saya, untuk saya, keluarga saya, pelayanan saya, pekerjaan saya, apapun related selalu tentang saya dan saya sendiri. Dan firman Tuhan juga ngomong di sini, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Kayaknya aku nggak diperhatiin deh. Yang lain diperhatikan, saya nggak diperhatikan. Ini sebenarnya merupakan satu keluh kesah. Ya, seringkali kita mungkin nggak ngomong, tapi dari gesture kita, dari body language kita, waktu kita dengar orang lain dibukakan, sedangkan kita juga berdoa untuk hal yang sama, atau kurang lebih, more or less, kurang lebih sama, tapi kita nggak dibukakan sepertinya. Ya, yang lainnya bisa, kok saya nggak dibisakan. Mungkin kita nggak komplain secara langsung, secara verbal, tapi deep down in our heart, dalam hati kita, kita mempertanyakan. We are questioning actually. Kita mempertanyakan Tuhan. Ya, makanya dikatakan hidupku tersembunyi dari Tuhan, kayaknya nggak kelihatan deh. Dan aku tidak diperhatikan. Ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Saya stop sampai di sini. Ya, saya stop sampai di sini. Em, saya lupa ya, saya pernah sharing di sini apa tidak. Waktu Allah mengatakan bahwa firman Tuhan yang mengatakan begini, jangan engkau tidak bisa menyembah dua Allah, tidak satu orang pun tidak bisa melayani dua tuan dengan kata lain ya. Yang firman Tuhan mengatakan kalau antara tidak ada persamaan antara Mammon dan Allah. Allah hanya mau mengatakan bahwa Allah satu dan satu lagi dia menyamakan dalam tanda kutip dia membandingkan dirinya dengan Mammon. Dan di sini kalau kita perhatikan baik-baik ayat 29 dan 30 dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada orang yang tiada berdaya. Ayat 30 yang luar biasa. Orang-orang muda menjadi apa? Lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Belakangan ini kita udah mendengar anak-anak muda ya milenial bukan kaum milenial lagi kaum yang disebut dengan generation Z dikatakan ya mau dikatakan generasi strawberry mau dibilang generasi sandwich apapun tapi intinya ada satu perbandingan kayaknya orang-orang tua dalam tanda kutip ya orang-orang yang usianya udah ada usia ada umur gitu sepertinya yang udah lebih senior kayaknya dikesampingkan dan mereka munculkan anak-anak muda, anak-anak yang fresh from the oven, anak-anak yang baru, yang mereka yang dikatakan bahwa ini anak-anak muda nih. Sekarang zamannya anak-anak muda, zamannya generasi Z.
Zamannya dalam tanda kutip juga AI yang dulu kita nggak tahu AI itu apa, sekarang kita tahu. Ya, sekarang sepertinya orang-orang tua dikesampingkan dan anak-anak muda yang dimunculkan. Orang-orang tua menganggap dirinya ya udahlah, memang saya udah mengerti, saya udah sadarlah, ya kita udahlah kita kasih kesempatan buat anak-anak muda. Tapi firman Tuhan mengatakan orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Orang-orang yang kita andalkan, orang-orang yang kita pikir ini anak-anak muda nih. Mereka penuh kreativitas, mereka penuh dengan kreasi, mereka bikin kontennya luar biasa ini dan itu. Kita perhatikan sini, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna, kalau dikatakan di terjemahan Pak Pastor Kemal, teruna-teruna juga ya Pak ya? Betul ya? Betul ya? Teruna-teruna artinya anak-anak muda ini, ya orang-orang yang ini jatuh tersandung. Tuhan hanya ingin membandingkan dengan ayat 31. Mereka boleh muda, mereka boleh masih kuat secara fisik dalam tanda kutip, ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Saya hanya membandingkan di sini, betul, puji Tuhan mereka masih muda, tapi kalau mereka tidak menantikan Tuhan, well, mereka akan jatuh. Tapi kalau kita, mungkin kita udah ada usia, kita lebih berpengalaman dari mereka. Dulu kita disingkirkan karena memberikan kesempatan buat anak-anak muda. Tapi kita tahu juga sekarang, ternyata setelah perusahaan-perusahaan banyak merekrut anak-anak muda, mereka sendiri mengalami kendala baru. Wah, ternyata anak-anak muda ini nggak seperti yang kita harapkan ya. Wah, akhirnya mereka lama-lama mereka mulai tersingkir juga. Siapa? Anak-anak muda yang mereka berikan kesempatan. Di mana mereka berharap ini anak-anak muda, ini generasi ini yang bisa nih. Lama-lama tersingkirkan juga. Dan kembali orang-orang yang tadinya tersingkirkan, mulai dipanggil kembali dan mulai mendapat kesempatan kembali. Perhatikan deh, ini yang sedang terjadi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan saya hanya mengatakan secara general bahwa muda itu puji Tuhan, kita yang sudah usianya udah cukup banyak, tadi Bu Tirsa mengatakan udah pensiun tahun berapa, tapi well, kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, firman Tuhan mengatakan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, berapapun usiamu, engkau akan mendapat kekuatan baru. Bagaikan Raja Wali, firman Tuhan mengatakan. Mereka mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Saya selalu bercanda ya, saya selalu mengatakan kalau kita disuruh memilih, kita mau memilih jadi apa? A jadi burung gereja, B jadi burung gagak, C jadi burung raja wali, atau D jadi lovebird, burung cici-cuit. Mau yang mana? Burung gereja selalu pergi ke gereja, suka pergi ke gereja, tapi kadang-kadang ketiduran juga di gereja. Mau jadi burung gagak itu dipakai Tuhan loh. Burung gagak itu dipakai Tuhan waktu zamannya Nuh. Burung gagak dipakai Tuhan waktu zamannya Elia. Memberi makan Elia. Burung gagak. Mau dipakai Tuhan, jadilah burung gagak. Tapi firman Tuhan mengatakan kita dibandingkan hari ini dengan burung Raja Wali. Burung Raja Wali itu lifespan-nya tuh panjang sekali. Bahkan dikatakan, saya pernah baca, saya percaya beberapa dari kita, Pastor Kemal mungkin juga pernah baca, burung Raja Wali itu pada saatnya nanti waktu dia udah agak menjadi tua, di usia tuanya, waktu paruhnya ini sudah mulai cobek-cobek, udah mulai ada mungkin ada yang patah di ujung, bulu-bulunya udah mulai rontok. Ada satu saat di mana dia akan mengasingkan dirinya dan dia akan mencabuti bulu-bulu tuanya yang udah patah, yang udah robek ya, eh, patah lebih tepatnya ya, yang udah mulai sobek-sobek. Dan setelah semuanya dia gundulin sepertinya, dia akan mematahkan paruhnya itu dia patahkan. Ya. Dan kemudian setelah beberapa lama bulu-bulu baru mulai bulu-bulu yang baru ya itu mulai tumbuh. Dan kemudian paruhnya ini pun mulai ya mulai muncul lagi paruh yang baru, paruh yang kuat. Dan selang beberapa lama kemudian dia seperti reborn lagi. Dia menjadi seperti burung Raja Wali yang muda lagi.
Walaupun kita tahu itu burung Raja Wali yang tua, tapi mendapat bulu-bulu yang baru lagi udah mulai tumbuh, paruhnya juga paruh yang baru. Ya, itu mendapat seperti kesempatan kedua, seperti reborn yang tadi saya katakan. Dan itu yang Tuhan bandingkan dengan Anda dan saya. Siapapun Anda, berapapun usia Anda. Ya, saya hanya mau mengatakan, firman Tuhan mengatakan, orang-orang muda menjadi lelah dan lesu. Teruna-teruna tersandung. Mereka nggak kuat dan mereka mengalami hidup ini, mereka udah give up. Dan kalau kita masih ada dan usia kita nggak muda lagi, kita artinya bukan orang-orang yang give up. Kita bukan orang-orang yang putus asa dan mata udahlah gue nggak bisa. No, no, no. Kita pejuang. Kita salah satu bukti bahwa kita masih eksis hari ini, masih ada dan masih diberikan kesempatan hidup. Karena kita orang yang nggak mengatakan, udah cukup, 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 udah lebih baik gue mati. Mungkin kita mengatakan demikian, tapi sebenarnya kita tetap seorang pejuang. Kita masih mau berjuang. Kita mau coba lagi. Walaupun tetap kadang-kala keras kepala kita membawa kita dari satu masalah ke masalah yang lain. Mulut kita yang nggak bisa kita jaga membuat kita mengalami satu masalah demi masalah yang lain. Pikiran kita yang masih seperti pikiran yang budak, pikiran miskin, pikiran yang selalu uh, salah, salah lagi gua, salah lagi saya. Ini seringkali membuat kita bertumbuh tapi nggak terlalu eksponensial, nggak seperti langsung meningkat. Tapi kita tetap, inilah kita bukti bahwa Tuhan memberikan kekuatan baru. Pertanyaan hari ini adalah, apakah kita menanti-nantikan Tuhan? Maksudnya apa sih menanti-nantikan Tuhan? Ini kita ngomong dari tadi ya, kita ngomong tentang bagaimana Tuhan berikan kita kekuatan baru. Um, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, menanti-nantikan Tuhan itu seperti apa sih? Apakah Tuhan kapan datang? Tuhan kapan datang? Tuhan kapan datang? Ada orang yang mengatakan, waduh Pak, puji Tuhan Pak, saya dan keluarga besar saya semuanya udah percaya sama Tuhan, udah melayani Tuhan. Sekarang kita lagi nunggu nih kapan Tuhan mau datang lagi karena kita udah siap. Seluruh keluarga besar udah siap. Dalam hati saya, wah egois juga ya. Dia mungkin udah siap, tapi masih begitu lebih banyak orang yang belum siap loh. Di luar sana, mereka yang masih belum bisa mengambil keputusan untuk ikut Tuhan. Mereka yang masih tertutup matanya. Mereka masih ada juga pasti, saya percaya masih belum mendengar. Walaupun dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, masih ada unreached people group, masih ada orang-orang, suku-suku ya terpencil yang memang belum terjangkau oleh firman Tuhan. Ya, walaupun kemajuan teknologi yang begitu luar biasa. Ya, tapi saya percaya karena kenapa saya percaya demikian? Karena firman Tuhan mengatakan waktu semua orang sudah mendengar pemberitaan tentang firman, dia akan datang kembali. Buktinya dia belum datang kembali, salah satunya adalah karena memang ada orang-orang yang masih belum mendengar firman. Dan salah satunya adalah juga memberikan kita kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita. Ya, firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apa sih maksud orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan? Saya ingat firman Tuhan yang mengatakan di kitab Matius 25. Nggak usah dibuka. Matius 25 itu mengatakan ada 10 gadis yang menantikan mempelai pria. 10-10-nya membawa pelita. Ingat ya cerita itu. Disebut itu sebagai perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Kalau kita ditanya kita maunya yang mana? Kita pasti maunya yang mana ya, Ra? Bijaksana atau bodoh? Pasti bijaksana ya. Pasti. Bijaksana. Makasih Pastor Kemal. Pastor Kemal bukan gadis aja, bukan wanita aja bilang wanita bijaksana. Ya kan? Saya mau disebut bijaksana, nggak mau saya disebut bodoh. Firman Tuhan mengatakan 10-10-nya menanti-nantikan mempelai pria. Kalau orang Ambon bilang tunggu par tunggu, sing datang-datang juga. Udah capek kita nih. Nggak datang-datang juga. Firman Tuhan mengatakan berapa orang yang tertidur? Saya udah pernah nanya nih. 1 orang, 2 orang, 5 orang, atau 10 orang? 10-10-nya Puluhnya. tertidur. 10-10-nya artinya apa? Semuanya. Artinya apa? Yang bodoh kan? Bukan. Yang bodoh dan yang bijaksana. Ya elah, apa bedanya dong kalau gitu? Kalau semuanya tertidur.
Apa bedanya yang bijaksana sama yang bodoh? Yang bijaksana memang mereka membawa lampu dan persediaan minyaknya. Sedangkan yang bodoh mereka hanya membawa lampunya dan tidak membawa ekstra minyaknya. Tapi semuanya, perhatikan baik-baik. Mereka yang menanti-nantikan mempelai pria, mereka semuanya yang membawa ekstra atau tidak membawa ekstra, mereka semuanya tertidur. Saya hanya mau mengingatkan buat kita semuanya, firman Tuhan juga mengatakan, kalau waktunya tidak dipersingkat, bahkan orang-orang pilihan Allah pun mereka tidak akan sanggup. Ya, saya hanya mau mengatakan di sini siapa sih yang orang menanti-nantikan Tuhan? Anda dan saya, orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang yang memang benar kita tahu semuanya secara teori. Orang-orang mengatakan, ya Kristen kan bukan agama, Kristen adalah hubungan. Hubungan kita dengan pencipta kita, hubungan kita dengan Tuhan. Bukan cuma ajaran-ajaran, bukan cuma doktrin-doktrin yang positif. Ya, saya percaya. Tapi apakah kita sudah benar-benar memiliki hubungan itu? Apakah waktu kita ke gereja aja, waktu kita lagi begini, kita benar-benar tune in dan frekuensinya kita samakan. Tapi keluar dari ibadah, hidup kita sepertinya jauh berbeda. Orang-orang menanti-nantikan Tuhan artinya selalu membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan. Kita udah pensiun, kita belum pensiun, kita sudah melayani, kita belum melayani, kita melayani Tuhan secara full time, tidak kita melayani Tuhan hanya waktu kita di gereja, apapun tugas kita, apakah kita selalu bawa Dia dalam kehidupan kita? Apakah selalu kita mengandalkan Dia? Apakah selalu kita satu frekuensinya ini nggak in and out ya, nggak in and out, nggak in and out, tapi selalu in, selalu tune in dengan Tuhan, satu frekuensi dengan Tuhan. Itu buat saya definisi orang-orang menanti-nantikan Tuhan. Orang-orang menantikan Tuhan selalu mengatakan bahwa aku melakukan ini, bukan mengatakan ya, saya melakukan ini semua untuk Tuhan. Selalu libatkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, jadi waktu anytime dia datang, firman Tuhan bakal mengatakan waktunya nggak ada yang tahu. Orang menanti-nantikan Tuhan. Ya, firman Tuhan mengatakan begini dalam kitab Petrus. Kedatangan Tuhan itu seperti seorang apa? Pencuri. Ada yang tahu kapan pencuri mau datang? Nggak ada yang tahu. Buat kedatangan Tuhan, saya nggak mau seperti seperti seorang pencuri. Karena saya mau selalu masuk dalam hubungan saya dengan Tuhan. Sehingga kalaupun dia datang, saya udah siap. Saya nggak perlu, ya, colongan gua. No, 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 no. Saya tahu waktunya udah sangat dekat. Well, yuk mari kita lebih siap-siap lagi. Ya, saya nggak mau terlalu ke sana ya. Kita balik lagi kayak 31. Sekali lagi, ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, ya, jadi kuncinya di sini bukan usia. Kuncinya di sini apakah engkau menanti-nantikan Tuhan? Karena itu kriterianya. Engkau boleh tua secara usia, tapi kalau engkau menanti-nantikan Tuhan, janji Tuhan, engkau akan mendapat kekuatan baru. Mendapat apa sekali lagi? Kekuatan baru, rejuvenate. Kekuatan baru selalu diperbaharui, selalu diperbaharui. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang. Ya, ingat kalau Anda mengatakan terima kasih Ibu Ira tadi nyanyian kita tentang Raja Wali. Saya diingatkan dari minggu lalu saya renungkan ayat ini. Saya sudah sharingkan ini di hari Rabu. Saya sharingkan Anda hari Sabtu ini. Nanti saya akan sharing lagi di tempat lain. Saya akan sharing hal yang sama. Saya diingatkan Tuhan satu lagu yang aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berada dalam naungan-Mu, di bawah kepak sayap-Mu. Kau bawaku terbang tinggi, melintasi Mengatasi langit, langit biru, bagaikan bagaikan Raja raja. Wali. Bagai Raja Wali.
mengatasi gunung melintasi langit biru, biru, bagai bagai raja raja wali, melintasi gunung tinggi, di di bawah bawah telapak kepak sayapmu, kau bawaku aku terbang terbang tinggi, tinggi, melintasi mengatasi langit biru, melintasi langit biru, bagaikan. bagaikan raja wali. Terima kasih Ibu Tirsa. Ya, saya ingat itu, saya nyanyi terus melintasi badai hidup. Raja Wali, kalau Anda mau dibilang, saya Raja Wali. Siap, Anda menjadi Raja Wali. Nih, benar Anda Raja Wali. Tapi Anda harus tahu, kalau Anda Raja Wali, itu beda seperti burung gereja. Semua burung, mereka tahu, mereka bisa tahu kapan akan ada hujan, kapan akan ada badai. Dan semua burung, waktu mereka tahu, kenapa? Karena mereka tinggal di udara. Mereka tahu, udah kecium mungkin baunya. Seperti kita kadang kata, udah kecium nih bau hujan nih. Bentar lagi pasti hujan. Kita langsung lihat ke atas, wah iya nih. Udah kecium baunya, ngerti ya maksudnya ya. Apalagi burung. Burung akan lebih aware, burung akan lebih tahu. Setiap burung begitu mereka tahu akan ada badai, itu semua burung turun langsung. Langsung mereka berlindung. Mereka langsung berlindung, waktu akan ada badai. Tapi tidak dengan Raja Wali. Tidak dengan Raja Wali. Raja Wali itu akan terbang, melintasi ini terbang, melintasi di atas badai maupun di dalam badai, dia tetap bisa. Itu Raja Wali. Jadi kalau Anda Raja Wali, jangan mengeluh waktu ada badai. Ayat 27 tadi kan, saya kayaknya nggak dipandang Tuhan, kayaknya saya nggak ada deh. Bukan itu keluhan kita. Anda makin terbang, makin tinggi, itu anginnya makin dahsyat. Anda tinggal di apartemen di lantai 1 dan apartemen Anda di lantai 30 itu jauh beda. Bunyinya beda, anginnya beda. Waktu Anda Raja Wali, Anda akan mengalami goncangan yang luar biasa. Saya nggak akan masuk ke topik Raja Wali ya, tapi saya hanya mengatakan waktu engkau Raja Wali, engkau harus siap menghadapi angin yang lebih besar. Ya, engkau harus bahkan Raja Wali itu kalau anak-anak Raja Wali udah mulai tumbuh bulu-bulunya udah mulai tumbuh ya, udah mulai tumbuh, dia akan belajar mengepak-ngepakkan sayapnya. Ya, itu sengaja didorong oleh burung induk Raja Wali. Keluar dari apa? Keluar dari sarangnya. By the way, sarangnya ini ya di atas gunung ya, bukan di atas pohon mangga. Jangan pernah lihat cari di atas pohon mangga, di atas pohon beringin, burung Raja Wali punya sarang. Nggak mungkin. Ini di atas gunung. Ya, anak-anak burung Raja Wali ini yang udah siap terbang, yang udah mulai tumbuh harus belajar terbang. Itu sengaja. Sekali lagi apa? Sengaja. Sekali lagi, sengaja didorong. Keluar. Dari mana? Dari sarang. Bisa nggak mereka terbang? Kan mereka lagi mau belajar terbang. Jadi mereka akan tuh dari ketinggian mereka akan jatuh dan mereka harus belajar mengepakkan sayapnya. Belajar, belajar. Tetap jatuh tuh dari bawah induk akan menatang dia dan membawanya ternaik lagi dan dilepas lagi dan dia akan belajar lagi mengepakkan sayapnya. Jatuh lagi. Ah. Tapi kemudian induknya akan terbang di bawahnya dan mengangkatnya lagi. Itu dilakukan lagi dan lagi sampai dia belajar dan akhirnya bisa terbang sendiri. Sengaja didorong untuk apa? Belajar terbang. Karena apa? Karena induknya tahu ini waktunya anaknya untuk terbang. Belajar terbang dan untuk terbang. Nggak mungkin ketika umur 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 bulan, 3 bulan. Nggak mungkin. Karena bulunya belum tumbuh. Tuhan paling tahu kapan waktunya untuk kita. Makanya firman Tuhan kan juga mengatakan,
Segala sesuatu ada waktunya. Ya, jangan kau merasa, wah, ini kayaknya gue didorong, gue dipaksa. Well, mungkin itu memang udah waktunya. Cuman kita sendiri nggak mau menyadarinya. Sekali lagi ya, saya jangan lanjut ke sana. Tapi firman Tuhan mengatakan mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Raja Wali luar biasa. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kata-kata yang sama, lelah dan lesu, dikatakan. Orang-orang muda, mereka lesu, dan mereka menjadi lelah dan lesu. Ya, tapi firman Tuhan mengatakan orang-orang yang menantikan Tuhan, dia akan berlari, tidak menjadi lesu, berjalan, dan tidak menjadi lelah. Siapakah orang-orang menanti-nantikan Tuhan itu? Engkau dan saya. Saya berharap kita semua terus yuk menanti-nantikan Tuhan. Terus andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan jangan pernah lepaskan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak Surgawi, kami sangat bersyukur kami diberikan kesempatan sekali lagi untuk kami belajar tentang Engkau. Engkau adalah Allah yang hidup, Engkau menciptakan langit ini dari ujung ke ujung. Engkau yang meletakkan semua dasar-dasarnya. Engkau yang membuat kami semua bisa memperoleh apapun yang kami peroleh. Bahkan yang akan kami peroleh. Tuhan, Engkau memberikan kekuatan, Engkau memberikan kesempatan. Engkau yang merenda segala sesuatunya, Engkau yang merencanakan bahkan waktu kami belum keluar dari kandungan ibu kami. Bahkan waktu kami dikandung, Engkau pun sudah punya rencana yang luar biasa. Sewaktu kami hidup sampai hari ini, Tuhan Engkau masih terus merenda, Engkau masih terus merancang segala sesuatunya. Bahkan firman-Mu mengatakan Engkau tahu yang terbaik mengenai setiap dari kami. Itulah sebabnya Bapak kami mengucap syukur kalau pada pagi hari ini kami diingatkan kembali agar kami tidak berkeluh kesah, agar kami Tuhan menyadari bahwa kami ingin selalu menanti-nantikan Engkau. Karena firman mengatakan kami adalah Raja Wali di atas muka bumi ini. Biar kami siap menghadapi badai. Badai dan topan akan datang. Tapi kami tahu kami siap. Karena satu firman yang mengatakan, Tuhan, Engkau tidak pernah memberikan sesuatu melebihi kekuatan kami. Yang kami bersyukur karenanya. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sudah mendengar, bahkan yang akan mendengar pemberitaan firman-Mu, sharing ini. Biar mereka juga mencari Engkau. Bukan hanya mencari Engkau, tapi mereka mendapatkan Engkau. Bukan hanya mendapatkan Engkau, tapi mereka menanti-nantikan Engkau. Hidup mereka biar untuk Engkau, Tuhan. Hanya dalam satu nama, yaitu nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih, Pastor Juliusco. Baik, sebelum kita masuk ke acara diskusi, sharing satu dengan yang lain, kita mau bersyafaat. Kita siapkan hati kita berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih buat kesempatan satu hari lagi Tuhan berikan kepada setiap kami untuk belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Bila firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Pastor Juliusco boleh termatra dalam hidup kami renungkan dan oleh pertolongan Roh Kudus kami mampu melakukannya menjadi orang yang menanti-nantikan Tuhan dengan penuh harap dan yakin teguh kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat hamba-Mu yang Kau pakai pada pagi hari ini, Pastor Julius Go. Kau memberkati hamba-Mu ini dengan cara-Mu yang luar biasa. Hikmat, rahmat, anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah dahsyat dalam kehidupan Pastor Julius Go. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, perjalanannya, apapun aktivitasnya. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi. Tuhan memberkati istri, anak, keluarga, dan keluarga besarnya. Apapun yang mereka rindukan, doakan. Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan akan mencukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Kesehatan, kekuatan yang baru, terus ada pada kehidupan Pastor Juliusco beserta keluarga dan keluarga besar. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa juga buat Pastor Kemal, Mamusung beserta Ibu Dr. Weni, Laihadi ya Tuhan, Kau pakai kedua hamba-Mu dengan cara-Mu yang luar biasa. Engkau yang tahu keberadaan mereka, Engkau tahu kerinduan mereka, Engkau tahu hati mereka. Mereka mengasihi-Mu Bapa, Kau tambah-tambahkan hikmat, rahmat, anugerah, penyertaan, pertolongan Tuhan melimpah bagi kedua hamba-Mu ini. Kesehatan, kekuatan yang baru menjadi bagian hamba-Mu ini. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan akan jawab tepat pada waktunya Tuhan.
Dan yang pasti Tuhan akan cukupkan segala kebutuhan kedua hamba-Mu ini, melebihi apapun yang mereka pikirkan dan butuhkan yang Tuhan siapkan, sesuai dengan firman yang ada tertulis dalam firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Kau memberkati hamba-Mu dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan, perjalanan, dimanapun hamba-Mu ini melayani Tuhan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kami mengasihi Pastor Kema bersama Ibu Dr. Weni, tapi kami tahu Tuhan jauh lebih mengasihi hamba-hamba-Mu ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa buat Pastor Linda, Hartawan Mamusung, bersama suami Pastor Wawan, keenam putra-putri mereka, yaitu Pastor David, Daniel, Davin, Darlin, Victoria, dan Diandra ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau yang memelihara keluarga ini, pelayanan mereka, usaha pekerjaan, pendidikan anak-anak mereka. Kau memberkati Pastor Linda dan Pastor Wawan menjadi sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala buat Every Nation Church Bogor ya Tuhan. Kau pakai kedua hamba-Mu ini dengan caramu yang luar biasa. Hikmat, rahmat, anugerah, marifat, pertolongan, penyertaan Tuhan sempurna bagi hamba-hamba-Mu ini. Dimanapun Pastor Linda dan Pastor Wawan melayani Tuhan, kemurahan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kesehatan, kekuatan yang baru menjadi bagian hidup mereka. Apapun yang dirindukan, didoakan oleh keluarga ini, Tuhan yang jawab tepat pada waktunya, Tuhan yang cukupkan kebutuhan mereka ya Tuhan. Biarlah pelayanan mereka Tuhan dalam Every Nation Church Bogor, Kau pakai dengan caramu yang luar biasa menjadi perluasan perkabaran Injil. Kau tambah-tambahkan jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Kau berikan orang-orang yang takut akan Tuhan datang untuk mencari wajah Tuhan. Dan Kau pakai Pastor Linda dan Pastor Wawan beserta anak-anaknya Tuhan menjadi orang-orang yang eh, menjadi berkat, menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk merangkul jiwa-jiwa tersebut ya Tuhan. Kau pakai Every Nation Church Bogor untuk memenangkan jiwa bagi Bogor, bagi Indonesia, dan bagi bangsa-bangsa. Karena nggak ada barang yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa Tuhan, biarlah Every Nation Church Bogor ini Kau pakai lebih dan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapak di surga. Hamba juga berdoa buat Bapak Darta ya Tuhan, bersama Ibu Lia dan ketiga anak-anak mereka. Biarlah Tuhan Kau memakai hamba-hamba-Mu dengan caramu yang luar biasa. Diberkati dalam pelayanan mereka, dalam pekerjaan Pak Darta, dalam pendidikan anak-anak mereka, dalam usaha pekerjaan keluarga ini Tuhan. Keluarga dan keluarga besar Pak Darta Engkau yang memberkati, keluarga besar Ibu Lia Engkau yang memberkati. Apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil, dan dalam kehidupan mereka melayani Tuhan lebih dan lebih lagi Kau pakai mereka untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Mami Tina Diana ya Tuhan, orang tua yang kami kasihi, tapi kami tahu Tuhan lebih mengasihi Mami. Biarlah di usia indahnya Mami lebih dan lebih lagi mencari Tuhan, lebih-lebih lagi menanti-nantikan Tuhan dan penuh pengharapan yang sungguh kepada Tuhan. Mami ada sampai hari ini Tuhan punya maksud dan tujuan yang mulia, menjadi contoh berkat teladan bagi anak, cucu, menantu, keluarga, dan keluarga besar. Kesehatan, kekuatan yang baru Tuhan limpahkan, Tuhan yang cukupkan kebutuhannya, kesehatannya Tuhan, Tuhan yang pelihara, Tuhan yang lindungi kemana Mami pergi dan berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak Daniel ya Tuhan. Kiranya kasih anugerah melimpah bagi anak muda ini. Untuk dia lebih dan lebih lagi mencari wajah Tuhan, hidup kudus, takut Tuhan, cinta Tuhan, dan oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan menjadi pelaku firman. Masa depan anak ini ada dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Pasangan hidup yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Daniel lebih militan, lebih takut Tuhan. Kau siapkan tepat pada waktunya. Apapun yang Daniel doakan, rindukan, Tuhan akan jawab tepat pada waktunya. Kebutuhan, keperluan dia Tuhan yang cukupkan melebihi apa yang dia perlukan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus Tuhan. Diberkati dalam anak muda ini dalam melayani Tuhan, kasihnya kepada Tuhan, kepada orang tua, kepada sesama. Yang pasti Tuhan dalam pekerjaan dia boleh contoh, dia menjadi teladan bagi pimpinan, karyawan, orang-orang yang bekerja di sekitar Daniel. Boleh melihat Daniel punya Tuhan Yesus yang hidup, Tuhan yang dia andalkan. Biar apa yang dia kerjakan Tuhan buat berhasil, beruntung perjalanannya. Yang dia sentuh jadi emas. Dan apapun yang dia kerjakan dengan roh takut akan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak di surga. Hamba berdoa buat Pastor Dr. Yohanes Parapat bersama Mami Grace, Grace Mercy, dan Shalom. Kau memakai keluarga ini menjadi keluarga yang militan, yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan. Menjadi berkat di mana mereka pergi dan berada dan melayani Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-Mu Pastor Yohanes Tuhan lebih dan lebih lagi hikmat, marifat, pewahyuan, pengertian oleh pertolongan Roh Kudus dimampukan dalam hamba-Mu ini melayani Tuhan
dalam dia sehari-hari bekerja, baik dia sebagai bekerja di sekuler, sebagai dosen, sebagai pelayan Tuhan. Biarlah kau tambah-tambahkan hikmat pengertianmu dari surga yang mati buat hambamu ini. Diberkati Tuhan dalam keluarga dan keluarga besar Pastor Yohanes beserta keluarga dan keluarga besar dari Mami Grace Tuhan. Kau pakai pelayanan mereka lebih dan lebih lagi melalui keluarga yang sungguh-sungguh militan, yang Shekinah Glory. Grace Mercy Shalom tumbuh menjadi anak-anak muda yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam hidup mereka, menjaga kekudusan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga. Apapun yang dirindukan hambamu ini, Tuhan yang akan jawab tepat pada waktunya. Apapun keperluan mereka, Tuhan yang akan cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga berdoa buat Ibu Tirsa Yolanda Haspers bersama suami Bapak Chris Hasper, Keisha Florence Tuhan, beserta keluarga dan keluarga besarnya. Kami mengasihi Ibu Tirsa, tapi kami tahu Tuhan jauh lebih mengasihi Ibu Tirsa. Biar diberkati Ibu Tirsa dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan perjalanan, juga pekerjaan Pak Kris, pelayanan Pak Kris, juga memberkati putrinya Keisha Florence. Biarlah anak muda ini kau pakai dengan sungguh-sungguh, dia takut akan Tuhan, masa mudanya dia gunakan sepenuhnya Tuhan, mendedikasikan hidupnya, pekerjaannya, pelayanannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Diberkati Ibu Tirsa bersama Pak Kris, bersama putrinya Keisha Florence, menjadi keluarga yang Shekinah Glory, yang harmonis, yang tak lebih dan lebih lagi takut akan Tuhan. Kau yang cukupkan kebutuhan keluarga ini, kau yang menjawab doa-doa yang apa yang mereka rindukan, tepat pada waktunya Tuhan. Diberkati keluarga dan keluarga besar mereka, ada Usileni, ada Pak Harvey, ada Ibu Marina dan Ibu Eli. Kau memberkati mereka, terutama proses penyembuhan. Biarlah Tuhan dalam recovery mereka ini, mereka boleh melihat pekerjaan Tuhan, karya Tuhan dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka lebih dan lebih lagi mengandalkan Tuhan Yesus, hidup kudus, takut Tuhan dan cinta Tuhan. Dan apapun keperluan keluarga ini, Tuhan yang cukupkan menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapa, terutama adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan melimpah bagi Ibu Tirsa, keluarga dan keluarga besarnya. Terima kasih Bapa di surga. Hamba juga mau berdoa buat Ibu Ira Leni Lopulalan Mapa, Bapak Ivan Mapa, anak cucu menantu keluarga dan keluarga besar mereka. Diberkati dalam pelayanan, rumah tangga, usaha, pekerjaan. Biar apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Apapun kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan. Kesehatan, kekuatan, penyertaan, pertolongan Tuhan sempurna. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan pasti jawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak di surga, diberkati dalam pelayanan, dalam rumah tangga, bahkan perjalanan mereka Tuhan buat berhasil. Kami juga mau berdoa, hamba berdoa buat Mbak Nori Tuhan. Mungkin saat ini belum bersama kami, tapi Engkau tahu kesetiaan hambamu ini. Kau pakai anak muda ini lebih dan lebih lagi Tuhan. Dalam pelayanannya, dalam keluarga dan keluarga besarnya. Biar apapun yang Tuhan yang dia rindukan, Tuhan jawab tepat pada waktunya. Tuhan yang cukupkan segala kebutuhan Mbak Nori. Terutama ya Tuhan, dalam masa mudanya ini Tuhan akan menyiapkan pasangan yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang membawa Mbak Nuri terbang lebih tinggi lagi untuk melayani Tuhan, lebih lagi menyenangkan hati Tuhan. Biarlah Tuhan dimanapun Mbak Nori berada, kami berdoa Tuhan yang melindungi, Tuhan yang mencukupkan, Tuhan yang menjagai. Terutama adalah dia diberikan lebih dan lebih lagi adalah pengenalan akan Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa buat setiap orang Tuhan yang pernah ada hadir di PBS Ministry. Mungkin kami lupa menyebutkan nama satu persatu, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan yang menjaga setiap hamba-hambamu ini yang tergabung dalam PBS Ministry, yang pernah ada di PBS Ministry, bahkan yang mendengar melalui Facebook, melalui YouTube. Tuhan memberkati mereka dengan berkat yang sama. Apa yang mereka rindukan, doakan Tuhan jawab tepat pada waktunya. Apapun yang kebutuhan mereka, Tuhan yang cukupkan, terutama adalah mereka lebih lagi untuk takut akan Tuhan. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, setiap kami diberikan kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur buat PBS ada bukan karena kebetulan. PBS ada Tuhan punya maksud dan tujuan yang luar biasa. Kalau kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, hari-hari yang kami lewati di PBS, kami tahu tangan Tuhan yang penuh kuasa yang memegang. Engkau yang memegang kunci PBS Tuhan. Engkau yang memegang kunci pemberitaan Injil ini Tuhan. Karena kami tahu tiba waktunya Tuhan, sampai firman akan disampaikan ke ujung bumi, segala sesuatu dipulihkan, setiap orang akan mendengar berita keselamatan, maka tiba waktunya Tuhan Engkau datang kali yang kedua untuk mendapati kami menjadi hamba-hamba yang berkenan, hamba-hamba yang setia,
Terima kasih Bapa di surga. Kami juga mau berdoa ya Tuhan buat bangsa negara kami Indonesia yang tercinta. Karena kami tahu kami nggak kebetulan ada di bangsa ini. Kami Tuhan taruh di tengah-tengah bangsa ini untuk menjadi tiang doa, menjadi berkat bagi bangsa ini. Kami mempunyai hati yang bukan menuntut bangsa ini apa yang dibuat bangsa ini buat kami, tetapi kami mendedikasikan hidup kami apa yang bisa kami buat untuk bangsa ini. Kami menjadi tiang doa, kami menjadi berkat bagi bangsa ini Tuhan. Bangsa Indonesia ada di hati, di pikiran dan di rancangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan yang memegang Indonesia. Indonesia akan dipenuhi kemuliaan-Mu, transformasi terjadi. Indonesia akan menjadi berkat, Indonesia akan diberkati dan seluruh rakyatnya mendapatkan berkat adil makmur bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami berdoa secara khusus buat pemerintahan yang ada saat ini Bapak. Diberkatilah Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, pejabat sipil maupun militer tertinggi, terendah sampai pusat, sampai ke daerah sekalipun mereka bekerja dan takut akan Tuhan. Dan kami rindu Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote Tuhan. Setiap orang yang belum mendengar berita keselamatan, Injil keselamatan mereka boleh menerima berkat keselamatan, Injil mendengar berita keselamatan Tuhan, telinga mata hati rohani mereka dicelikkan, dibuka sampai setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Itu rinduan kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau berdoa ya Tuhan, mungkin bagi orang-orang di sekitar kami, tetangga-tetangga kami yang belum mengenal firman Tuhan. Biarlah kami boleh menjadi contoh berkat garam dan terang, karena kami adalah garam dan terang. Kami adalah garam dan terang. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menutup doa syafaat ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Hamba persilakan kepada Pastor Julius Go untuk membawa doa berkat. Lalu kita diteruskan dengan diskusi dan doa penutup oleh Ananda Daniel. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita angkat kedua tangan kita dan kita menerima berkat Tuhan. Engkau adalah orang-orang yang diberkati. Apapun yang kau lakukan akan selalu berhasil. Engkau akan menjadi kepala, tidak menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak menjadi turun. Dari pagi hari hingga malam hari, Tuhan akan menyertai engkau, keluar masukmu diberkati oleh Tuhan. Sehingga tidak ada kecelakaan, malapetaka, mara bahaya, sakit penyakit, karena penyertaan Tuhan. Saat ini pulanglah, terimalah berkat kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus. Kasih dari Bapa di surga juga penyertaan yang manis dan indah Roh Kudus akan menyertai engkau. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali kedua kalinya. Amin. Ya, terima kasih Pastor. Firman Tuhan yang luar biasa. Kita masuk di dalam acara diskusi. Bagaimana kita sudah baca firman Tuhan, cukup rinci, cukup detail. Tetapi mungkin ada pertanyaan dari kita atau ada input masukan relate sesuai dengan firman Tuhan hari ini, yaitu dengan tema temanya apa tadi? Kekuatan baru. Ya. Kita lihat kalau dalam konteks ini kekuatan baru itu di dalam ayat 28, 29, 30, 31, 30, 31, 20 dari 20 berapa? 20, 29, sorry. 29, 30, 31 ya. Dia dari 27 Pastor. 27 ya. Nah, tapi yang konteks kekuatannya itu jadi intinya ya dalam seluruh firman Tuhan hari ini 27 sampai 31 bicara tentang apa? Kekuatan baru ya. Bicara tentang kekuatan baru, tadi kita udah belajar bahwa Yesaya 40 ini ditulis sebelum bangsa Israel masuk dalam pembuangan. Sebelum bangsa Israel masuk dalam pembuangan. Konteksnya sebelum pembuangan.
Konteksnya manusia sudah jatuh dalam dosa, mereka makanya ada pembuangan ya. Jadi supaya kita tidak ini adalah kalau kita baca secara detail, saya juga baca tadi malam, saya baca juga gitu, bagaimana Yesaya, Nabi Yesaya menegur bangsa Israel, menegur. Kenapa ditegur? Ya, kita bisa lihat di ayat 27, 28 juga ada beberapa hal yang mereka sudah tahu gitu. Tidakkah kau tahu ada beberapa hal firman Tuhan sudah diketahui. Tapi yang menarik ada ucapan, hai Yakub, hai Israel ya. Itu hal-hal yang menarik kalau buat saya gitu. Kenapa Yakub kan sudah nggak ada, Israel sudah nggak ada gitu. Israel memang bangsa Israel, jadi istilahnya Israel, Yakub adalah Israel ya, kita tahu gitu. Jadi tapi dia sebutkan hai Yakub, artinya apa? Karena Yesaya tahu mereka sudah tahu firman Tuhan ya, mereka sudah mengerti firman Tuhan. Tidakkah kau tahu? Kau tahu itu kalau saya lihat di bahasa aslinya itu perfect tense, perfect, jadi sesuatu yang sudah diajarkan, sudah sesuatu yang sudah berjalan sampai sekarang dan terus berjalan gitu. Tidakkah kau dengar? Jadi sudah berulang-ulang kali disuarakan mengenai firman Tuhan. Tetapi di sini mereka, kalau kita lihat mereka itu apa ya? Mereka ketidakpercayaan mereka sehingga mereka melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman Tuhan ya. Ketidakpercayaan, ketidakyakinan kepada Allah ya. Ketidakpercayaan dan ketidakyakinan kepada Allah. Dan di situ dikatakan, makanya diulangin lagi tadi, saya bukan ulangin khotbah, enggak juga ya, tapi dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada. Makanya ini sesuai dengan kekuatan baru ya. Karena apa? Tuhan itu tidak pernah tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu ya. Tidak terselami pengertiannya ya. Pengertian Tuhan itu enggak soalnya dia memberi kekuatan dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya, tiada berdaya ya. Tapi yang menarik ini adalah orang-orang muda, teruna-teruna muda jatuh tersandung. Orang-orang yang muda, kalau di dalam bahasa aslinya kalau saya lihat juga itu orang-orang pilihan, orang-orang muda yang terpilih gitu. Orang-orang bukan sembarang muda, ada juga orang-orang muda tapi nggak punya semangat gitu. Jadi ini orang-orang pilihan gitu. Tapi orang-orang mereka lesu karena apa gitu? Kenapa mereka lesu? Di situ katakan kemungkinan karena mereka tidak mengandalkan Tuhan. Tetapi ayat 31, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru ya. Menanti-nantikan Tuhan, tadi memang diulang-ulang bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Kadang-kadang kita menanti-nantikan ya, kadang-kadang kita menanti-nantikan Tuhan, kita menanti-nantikan bonus yang Tuhan berikan, kita menanti-nantikan mujizat yang Tuhan berikan. Tanpa kita sadari kita nggak menanti-nantikan Tuhan ya. Ketika sesuatu sudah dapat, kita langsung merasa bahwa wah itu sudah gitu. Tapi di sini dikatakan orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Ketika kita selalu setiap hari kita mendengarkan Tuhan, kita mendengarkan firman Tuhan, ini adalah sesuatu poin yang bagaimana kita menanti-nantikan Tuhan. Bukan menanti-nantikan apa, memang betul apa yang Tuhan berikan kepada kita, anugerah yang Tuhan berikan kita, kehidupan yang Tuhan berikan, itu adalah bagian dari menanti-nantikan Tuhan. Dan mereka di sini dikatakan mendapat kekuatan, mereka seumpama raja wali yang terbang ya. Raja wali tadi sudah dikatakan, raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya ya. Kita harus sadar bahwa kita ini raja wali, orang-orang dipilih ini raja wali ya. Orang-orang banyak kita nggak tahu kalau itu kita raja wali. Sama seperti kita itu, saya pernah lihat itu ada raja wali tapi hidup bersama
ayam kah apa kah gitu ya. Saya pernah lihat, tapi dia nggak tahu ada kekuatan baru gitu. Nah, ketika pertumbuhannya beda sendiri segala macam, kok saya begini gitu. Akhirnya dia tahu bahwa dia itu raja wali. Jadi kita harus pastikan kita itu raja wali benar gitu. Dan mereka berlari dan tidak menjadi lelah, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah ya. Karena apa? Mereka menanti-nantikan Tuhan, mereka menanti-nantikan firman Tuhan, mereka bukan menanti-nantikan mujizat, mereka bukan menanti-nantikan apapun ya. Ini sekitar review aja. Oke, mungkin ada pertanyaan atau ada masukan dari kita, mulai dari Tirsa. Udah buka buka video kayaknya. Kalau saya lebih mengarah kepada pasal 40 ini, kan perikopnya itu menjelaskan mengenai keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Jadi kondisi mereka ini, kalau saya perhatikan, itu kondisinya kan mereka dalam pembuangan. Orang yang di dalam pembuangan itu punya keterbatasan. Itu betul atau betul kira-kira? Kalau orang di dalam pembuangan pasti mereka memiliki keterbatasan ya. Tidak Ya, ini bisa. bukan konteks pembuangan ini, Tir, supaya kita tahu juga. Ini Betul, betul. bukan Betul, sebelum pembuangan. betul, enggak. Tetapi kan coba dilihat ya, Yesaya 40-nya itu. Yesaya 40 kan menceritakan tentang eh, keselamatan untuk bangsa yang di dalam pembuangan. Ya, baca deh. Yang awalnya tuh. Temanya keselamatan untuk orang. Nah, dalam kondisi yang semacam ini, kalau saya mengambil mengambil pemikiran bahwa bagaimana kondisi seorang yang bernama Yakub, mengapa engkau berkata demikian, hai Yakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku diabaikan Allahku. Ya, kondisi orang yang di dalam pembuangan itu ya seperti itu. Kita kalau di dalam keterpurukan kita pasti kita akan bicara seperti itu. Namun ada kekuatan baru yang kita bisa dapatkan dari bacaan ini. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan itu Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung dan tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, sehingga bacaan kita kembali lagi kepada ayat yang 27, 28, walaupun kita dalam keterpurukan, walaupun kita dalam kondisi yang di dalam pembuangan itu keadaannya terbatas, tetapi kita ada pengharapan. Itu yang saya terima ya dari perenungan kita pada hari ini. Dan yang paling jelas sekali bahwa apa yang kita akhirnya khawatirkan itu tidak akan pernah terjadi kalau dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi ayat ini berbicaranya terus-menerus kepada kita untuk membangkitkan semangat kita ketika kita berada di dalam kondisi yang tidak nyaman, yang terpuruk, tapi ada pengharapan di balik semua itu. Itu yang saya terima pada hari ini. Dan tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, dan mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya dan berlari dan tidak menjadi lesu. Itu yang saya tangkap dan yang saya maksudnya resapi pada pagi hari ini, dan sehingga menjadi kekuatan buat saya. Tuhan Yesus memberkati. Ya, mungkin Pastor Julius. Oke, terima kasih Tirsa. Betul ya, maksudnya itu tangkapannya betul. Tapi intinya begini, betul perikopnya memang dikatakan tentang pembuangan. Tapi sekali lagi, secara geografis pada waktu itu memang belum. Tapi memang ayat-ayat ini kan sekali lagi ya, itu kata perikop-perikop itu kan sebenarnya tidak ada ya dalam dalam teks aslinya. Jadi itu saya hanya mau mengatakan bahwa kehidupan timeline-nya si Yesaya ini memang mereka belum masuk ke pembuangan. Pembuangan in the future. Jadi sebenarnya apapun yang dialami itu bukan hanya orang-orang dalam pembuangan, termasuk kita-kita saat ini nih. Orang yang kita yang tadi saya katakan dalam sharing bahwa kita yang sepertinya nggak diperhatiin, kita butuh kesembuhan, tapi yang disembuhin orang itu
gitu ya. Kita yang lagi dalam keadaan butuh pertolongan, tapi yang ditolong orang lain. Kita sepertinya ya itu apa peristiwa peristiwa itu betul bisa aja waktu 100 tahun kemudian waktu mereka dalam pembuangan mereka juga bisa mengalami itu betul. Bahkan bukan hanya itu, sampai kita hari ini pun kita juga bisa mengalami hal yang sama. Tapi saya tangkap maksudnya Tirsa pasti sudah mengerti maksudnya. Dan emang intisarinya memang seperti itu. Pengharapan buat orang-orang yang terabaikan, yang sepertinya belum ditolong, sepertinya belum mendapat perhatian. Tapi sebenarnya ketahuilah bahwa sebenarnya mereka bukannya tidak diperhatikan atau tidak ditolong. Kadangkala kita tidak sudah ditolong, tapi tidak seperti yang kita mau. Jadi sudah dijawab doanya, tapi bukan doa yang apa yang dia mau sehingga dia masih terus berdoa dan dia masih masih mengatakan hal-hal yang negatif padahal Tuhan sudah memberikan hal yang begitu banyak yang positif. Tapi saya percaya intisarinya sudah ditangkap. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, bisa dimengerti ya. Ya. Tapi memang kalau umpamanya saya bukan tambahkan, tapi ada hal yang memang menarik di sini. Kalau kita baca ayat 27 di awal, ya, di awal itu di awal kenapa Yesaya menegur bangsa Israel? Karena mengapa engkau berkata mereka tuh mengeluh, ya, mereka mengeluh memang belum pembuangan tetapi sudah ada keluhan-keluhan. Kayaknya kenapa gue begini, tadi udah dibicarakan sama Pastor Julius ya. Kenapa begini? Kenapa orang lain gitu. Itu memang keluhan itu awal dari apa? Awal dari kejatuhan, ya. Bagaimana kita berusaha sini, jangan, maksudnya kita belajar bagaimana di situ kan demikian, hai Yakub, hai Israel, dan berkata begini, hai Israel. Orang-orang yang kita tahu ya, Yakub itu setia kepada Tuhan. Israel itu setia kepada Tuhan. Orang-orang yang setia. Jadi gambaran Yakub, gambaran Israel terlihat di sini gitu. Kembali lagi, jadi kita harus punya iman gitu. Jangan mengeluh gitu. Padahal waktu ini belum ada pembuangan, tetapi sudah masuk mereka mengeluh. Makanya intinya bagaimana kita kuat, bagaimana kita kekuatan baru. Tapi ketika kita dimulai dari mengeluh, semuanya akan makanya di situ kan, tidakkah kau tahu semua Tuhan sudah berikan firman Tuhan, kesaksian dari nabi-nabi sebelumnya gitu. Oke, next, ada pertanyaan lain? Aku tambahin sedikit ya. Silakan. Ya, Sira. Oke, kalau di sini catatannya adalah ayat ini mengacu pada penghiburan bagi umat Allah yang merasa ditinggalkan dan atau dilupakan. Yang merasa ya, bagi mereka yang merasa. Tapi Tuhan mengingatkan bahwa Dia tidak pernah lelah, tidak pernah lalai, dan selalu memberi kekuatan baru. Seperti itu. Jadi bagi orang yang menanti-nantikannya. Jadi arahnya, kalau makna singkatnya dari ayat ini adalah sebetulnya bukan teguran, tapi ini kekuatan yang diberikan. Gitu, tegurannya mungkin kita bisa lihat itu mengapanya itu ada di ayat-ayat atasnya itu, pasal 40. Tapi untuk ayat ini adalah penghiburannya gitu. Seperti itu sih, hanya itu tambahan dari saya, mohon dikoreksi. Udah benar 100%. 1000% benar ya. Karena mereka nggak merasa ada ketidakpercayaan ya. Bisa nggak, atau ada ketidakkeyakinan apakah Allah mau menolong gitu. Ya itu gitu. Kalau saya boleh Rasa seperti itu gitu. Saya tambahkan sedikit ya, Pastor. Yes. Itu memang kadang-kala itu yang sering dikatakan, kita ikut Tuhan, percaya sama Tuhan, jangan andalkan perasaan. Ya, karena betul hidup ini harus dirasakan, tapi maksudnya bukan dengan perasaan. Karena perasaan itu emosi kita tuh nggak bisa kita andalkan.
Hari ini emosi kita so good, feel so good, ya, feeling so good, so good. Ada kala feeling kita nggak so good, akhirnya semuanya jadi bad news gitu loh. Jadi memang firman Tuhan kan juga mengatakan kita hidup bukan apa yang dengan kita lihat. Mata bisa membawa kita dengan apa yang kita lihat dan itu membuat kita down. Ya, pikiran apa yang kita dengar, wah bad news, langsung kita down. Kita ditelepon orang aja, dengar berita bad news, kita bisa kaki kita gemeteran, bisa hampir pingsan. Kita melihat itu baru mendengar, kita melihat hal-hal yang tidak kita anggap baik, itu membuat kita langsung terpancing dengan emosi dan lain sebagainya. Maka firman Tuhan mengatakan biarlah kita hidup dengan iman. Jadi kita andalkan mata rohani kita andalkan telinga rohani kita, perasaan kita bawa kepada Tuhan ya. Biar kita boleh merasakan apa yang Tuhan rasakan. Kita boleh melihat segala sesuatunya baik, tiba-tiba kita bisa menangis tuh tiba-tiba. Kenapa? Karena tiba-tiba kita merasakan yang Tuhan rasakan. Dalam semua kemegahan, dalam semua keindahan yang mungkin kita lihat, yang memang ditunjukkan, tapi mungkin tiba-tiba kita bisa merasakan hati Tuhan. Sebenarnya mereka ini hanya perform sesuatu, tapi sebenarnya hati mereka kosong. Tiba-tiba perasaan kita bisa seperti itu tuh. Ya, jadi artinya mari biar kita terus kita belajar bukan dengan andalkan perasaan kita dengan apapun ya. Eh, Seperti yang tadi saya katakan, ya kita mendoakannya, kita doakan mobil listrik BYD ya. Tapi tiba-tiba Tuhan buka jalan, tiba-tiba kita mendapat satu mobil Kijang gitu ya. Kijangnya juga Kijang tua ya. Sepertinya, waduh Tuhan nggak menjawab, belum menjawab, otot terus mobil listrik BYD gitu ya. Tapi sebenarnya Tuhan udah buka jalan dengan kasih kita kendaraan yang lain. Tapi bukan itu sih doa kita. Jadi sepertinya kita nggak diperhatiin sama Tuhan. Tetap kita marah sama Tuhan. Tetap kita kecewa dengan Tuhan. Mintanya ini kok dikasihnya ini. Hal seperti itu yang kita harus pelajari dalam kehidupan kita. Saya rasa cukup Pak. Saya udah memberikan tambahan. Makasih. Bu Makasih Eni Pastor. dong, Bu Eni. Sekalian tadi ada iklan masuk tadi, ada mobil listrik. Oke. Bukan dosa. Oh nggak boleh menyebut itu mereknya, lupa saya. Haleluya. Oke, next Bu Eni ya, kita dengarkan Bu Eni. Udah muncul nih mukanya dari tadi. Silakan Bu Eni. Oke, tadi kalau kalau tadi Pastor Julius tanpa sengaja dapat endorse, saya juga mau endorse. Kita suka lihat ya orang kalau dia nggak ada capeknya atau dia kalau bahasa ininya, aduh nih orang hiperaktif banget, kita akan bercanda, oh dia baru di charge baterainya. Atau jangan-jangan dia ada unsur baterainya pakai energizer tuh endorse-nya. Jadi dia selalu on gitu. Oke. Tapi kalau di sini saya belajar, terima kasih sebelumnya Pastor Julius untuk diingatkan kembali ya. Eh, ini sering pun kita kayak begitu ya. Kita udah tahu, kita udah dengar banyak hal tentang kata-kata dari firman Tuhan yang mengingatkan kepada kita seperti kayak tadi tentang dia doktrin Allah, siapa dia? Dia adalah Allah yang kekal, gitu kan? Ini dinyatakan oleh sang Nabi Yesaya ini. eh, itu juga kan menyatakan atributnya. Kalau kembali kepada tema yang Pastor Julius nyatakan, itu ketika kita menanti-nantikan Tuhan, ada kekuatan baru. Nah, kalau ya saya mau dapat sih di sini, kekuatan ini kan eh, juga termasuk daripada atributnya Allah. Karena dia katakan di ayat 29, dia itu sebentar. Oh, ayat 28, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Makanya bagi orang yang menanti-nantikan Tuhan, saya belajar dia itu senang sekali bagi-bagi kekuatan. Karena dia tahu
Dia bukan, dia itulah sang kekuatan Ya, itu. ya. Dan kembali lagi, orang tadi udah dikasih contoh di sini, taruna muda, kalau Pak Kemal bilang orang pilihan, orang unggulan lah kalau saya bilang ya. Eh, itu aja mereka bisa menjadi lelah. Tapi kembali kalau secara fisik, bicara tentang fisik nih ya, orang itu menjadi lelah, biasanya orang itu kekurangan energi dari dalam. Sehingga dia membutuhkan kekuatan energi yang dari luar gitu. Tapi kembali lagi di sini eh, turning point-nya bukannya tadi Pastor Julius ingatkan bukannya kita mendapatkan apa yang kita mau, apa yang kita impikan, apa yang kita inginkan, tapi tentang fokusnya adalah ketika kita fokusnya cari Tuhan. Ya. Kalau saya ngelihatnya di situ, itu yang kembali bukan pada eh, Tuhan merubah keadaan saya, keadaan sakit saya, keadaan masalah saya, itu. Tapi ketika kita mencari Tuhan, nah ada rewardnya, yaitu kekuatan yang dari Tuhan. Kalau dari saya, ini yang kembali mengingatkan untuk hari ini, hari-hari di mana khususnya di akhir bulan itu sangat berat, Mas Bro. Jadi terima kasih untuk sharingnya. Kembali jangan lupa pakai baterai energizer. Pip. Oke, saya tambahin sedikit ya, Pastor Kemal, Bu Weni. Em, saya masih ingat sekali waktu saya em, eh, waktu itu saya dipercayakan menjadi kepala sekolah selama nggak lama sih, cuma 13 tahun. Tapi dari Senin sampai Jumat kan saya bekerja. Ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Hari Sabtu mesti waktu keluarga dan hari Minggu pelayanan. Seringkali saya waktu itu ditegur ya dengan kasih tentunya oleh istri saya. Karena dari Senin sampai Jumat saya gagah perkasa menjadi kepala sekolah. Dan kemudian hari Sabtu saya istirahat, gubrak. Kayaknya kalau Senin sampai Jumat dipaksa-paksain, dikuat-kuatin, Sabtu ambruk. Minggu pagi udah sehat lagi pelayanan soalnya. Saya diingatkan dengan kasih oleh istri saya. Wah, lu nggak fair loh. Waktu buat orang lu gagah perkasa Senin sampai Jumat. Buat Tuhan gagah perkasa hari Minggu. Buat Sabtu buat keluarga loh. Lu ambruk. Wah, saya bertobat. Puji Tuhan saya minta kekuatan dari Tuhan. Jadi mulai saat itu ganti baterai sih Bu, betul, baterai Energizer. Jadi dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, terus. Dan Tuhan kasih kekuatan. Senin sampai Jumat, perform di pekerjaan, ya. Hari Sabtu dengan keluarga, hari Minggu melayani, Senin terus tuh Bu, dan tidak putus. Segala kemuliaan buat Tuhan. Ya, Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kemampuan, dan saya bisa melakukannya. Ya, jadi penting. Betul, pertama itu Tuhan berikan kasih kemampuan. Yang kedua, saya harus juga mengubah mindset saya. Ya, jadi itu yang terjadi dan saya bukti nyata bahwa ya sampai hari ini juga sampai begitu, sampai hari ini juga masih terus terjadi. Ya, Tuhan berikan kekuatan. Itu seperti bahasa bahasa keren itu bahasa Inggrisnya rejuvenate gitu ya. Jadi diperbaharui. Jadi kita kayak juvenate terus ya, juvenile, anak muda terus gitu, diperbaharui terus, replenished gitu ya. Jadi refresh, kekuatan terus. Kita firman Tuhan mengatakan kita makin mendekat ke Raja Wali itu kan di atas badai ya. Itu di atasnya dekat dengan Tuhan, lebih dekat dengan Tuhan kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Jadi nggak bukannya sekali lagi ini bukan meremehkan bahwa kita betul perlu istirahat, kita perlu makan minum yang baik, betul itu. Tapi saya percaya satu hal juga dengan kita mendekatkan diri ke Tuhan, somehow Tuhan berikan kita kekuatan. Sekali lagi, waktu kita dekat dengan Tuhan, kita juga diberikan hikmat. Kita tahu apa yang harus kita pilih, apa yang kita makan, apa yang harus kita ambil, dan apa yang harus kita tidak ambil, apa yang harus kita tolak, dan apa yang harus kita tidak tolak.
Saya rasa itu. Terima kasih Bu Eni. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Mantan. Kebetulan nih, ya mantan kepala sekolah ponakan-ponakan saya ini Ada. dari Wina, Nggak usah dibahas, Pak. Darli. Lanjut, Pak. Next. Lanjut. Aduh. Oke, jadi sekarang Sabtu pun ada kekuatan baru ya. Amin. Next. Silakan. Mami dulu ya, Pester. Monggo. Mami. Ya. Baik, Shalom semuanya, Pastor Shalom. Julius Ko. Luar biasa ini firmannya ini. Luar biasa ya. Juga Shalom Pastor Kema. Semua kita ada di sini maupun Ibu Weni, Ibu Tirsa. Jadi saya ini juga nggak mau ketinggalan ya. Wah, karena saya ini orang yang paling paling senior ya, paling muda lah di balik ya. Tapi aku nggak mau patah semangat karena ada tertulis Tuhan beri kekuatan kepadaku. Terlebih bagi orang yang tetap menomorsatukan Tuhan Yesus. Menomorsatukan dia, mengandalkan Tuhan Yesus. Karena nafas pun Tuhan yang beri. Karena itu kita nggak ada lagi kita andalkan. Yaitu Allah yang berdaulat bagi kita yang percaya, yang dipanggil di pihaknya about Lord Jesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Hanya kepada Tuhan Yesus saja. Karena itu juga nggak gampang. Berat sekali bagi saya. Jadi saya juga di sini jangan seperti di ayat 27 ya, ada bersungut-sungut. Begitu pertama orang Israel dulu bersungut-sungut sama si Musa ya, marah-marah mereka. Jadi itu jangan ada karena Tuhan paling benci sama orang yang bersungut-sungut. Tapi Tuhan itu sangat sayang sama orang yang sabar, yang rendah hati, yang merendahkan diri nomor satu di hadapan Tuhan, mengandalkan Tuhan. He's the center of our life, of my love. Hanya it's all about Jesus. Hanya Tuhan Yesus. Jadi nomor satu karena Tuhan. Kan dia berikan kita Roh Kudus, Roh Penolong. Ya, jadi yang apa kita lakukan, bisa kulakukan yang baik-baik. Karena Tuhan tidak mau. Dari Tuhan itu Allah yang kudus. Jadi kita juga ada kan tertulis. Hendaklah kamu kudus, aku adalah kudus. Hendaklah kamu kudus. Karena tanpa kekudusan, tidak satu pun kita dapat bertemu face to face dengan Tuhan Yesus. Jadi hidup kudus itu tidak gampang ya. Itu berat sekali. Yaitu kita harus berhenti berbuat dosa juga ya. Juga Pastor Yohanes Malapat kemarin sudah bilang putra saya ya. Kita tahu kita bisa menolong orang. Kita tahu itu kita bisa menolong orang. Kita nggak menolong orang. Kita udah jatuh dalam dosa. Jangan main-main dengan dosa. Karena tanpa orang lahir baru, hidup baru, yang makin lama makin mirip seperti Kristus, mirip aja ya. Aku rasa memang itu susah sekali. Karena Tuhan Yesus itu luar biasa sempurnanya bagi saya. Amin. Merendahkan diri, dia mau menjadi manusia, maka rela mati setia di kayu salib. Diserahkan tubuh dan darahnya dan nyawanya. Harusnya kita yang mati seperti itu. Kan kita orang berdosa harus dibakar dalam api neraka, api yang kekal. Karena nanti kita kalau memang mau berjuang mati-matian menjadi pelaku firman, Roh Kudus tolong kita. Hadiahnya luar biasa. Kita punya hidup yang kekal. Ya, itu enggak gampang. Berjuang mati-matian itu. Punya hati yang sungguh-sungguh mengasihi. Karena nomor satu kasih. Kasih menutupi banyak dosa. Allah kita adalah kasih. God is love. Tanpa kasih Tuhan Yesus tidak ada di hidupku. Tanpa ada roh belas kasihan untuk orang-orang yang perlu nggak mengenal Tuhan nomor satu. Karena kita mengasihi Tuhan nomor satu, mengasihi sesama, bahkan sesama manusia itu tidak bisa kita memandang bulu, melihat rupa, melihat apa. Tuhan hanya melihat hati orang yang suci, yang tulus, ikhlas, hati mengasihi Tuhan nomor satu, mengasihi orang yang tidak mampu. Saya juga belum punya apa-apa sih. Tapi pertama orang yang belum mengenal Tuhan.
Jadi harus lihat, orang lihat 24 jam dalam sehari. Saya tinggal di sini, tetangga harus lihat siapa saya ini. Jangan pagi-pagi saya panggil-panggil Tuhan Yesus, tapi saya nggak menjadi contoh, menjadi garam. Itu menjadi batu sandungan. Itu jangan sampai. Aku selalu berdoa, Tuhan beri aku hati takut akan Tuhan. Karena takut akan Tuhan Amin. awal dari segala Amin. sesuatu. Karena itu memang harus jaga hati, takut Tuhan, punya hati mengasihi pada Tuhan Yesus. Untuk menjadi pelaku Amin. tidak Amin. gampang, berjuang mati-matian batu. Amin. Terima kasih. Itu ungkapan kekuatan baru luar biasa, Mami. Kita belajar dari Mami. Oke, next Bu Fani, silakan. Terima kasih, Mami. Amin. Terima kasih buat kesempatannya. Terima kasih Pastor Julius Go. Saya dapat banyak banget ya, tapi mungkin karena waktunya juga sudah ini, saya langsung ke ini aja, ke konteksnya hari ini kan itu bagaimana orang yang hidup melewati musimnya itu, tapi dia tahu bahwa Tuhan yang dia sembah di sini tidak pernah meninggalkan dia. Kan Tuhan kita yang setia dan adil, yang tidak pernah lelah. Jadi konteks dalam artian menanti-nantikan Tuhan yang saya dapat di sini ini, kalau bahasa aslinya di perjanjian, kalau dalam perjanjian lama bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani, ini yang digunakan untuk menanti-nantikan Tuhan itu adalah gafah. Nah, kalau gafah ini memiliki arti, kalau saya lihat lagi ya di sini kata ini memiliki itu artinya dalam banget gitu, lebih dalam, lebih dari sekedar menunggu, yaitu mengharap penuh gitu. Jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan itu bukan karena orang yang frustasi sama hidup, frustasi sama pekerjaan, frustasi sama keluarga, frustasi sama persoalan, ya udahlah cepatlah Tuhan datang, kan banyak gitu. Mungkin saya juga ada di situ beberapa waktu-waktu yang lalu, kok jawab doa saya nggak dijawab, yang orang lama udah tahu lah. Tapi maksudnya menanti-nantikan Tuhan di konteks ini beda. Nanti-nantikan Tuhan di sini tuh akan mendapatkan kekuatan yang baru karena kata yang digunakan itu adalah gafah. Ini memiliki arti yang lebih dalam dari sekadar menunggu, yaitu mengharapkan dengan penuh keyakinan atau menaruh harapan penuh pada Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Jadi apapun yang kita lewati, doa kita dijawab nggak dijawab dengan versinya kita tahu itulah jawaban kita. Kan jawabannya iya, tidak, atau tunggu. Jadi di sini memang pengertiannya beda banget ya. Di sini gafah gitu, mengharap penuh kepada Tuhan, tahu bahwa apa yang kita harapkan ini adalah musim kita lewati ini adalah untuk kita mendapatkan sesuatu, yaitu eternal life hidup kita. Tapi dengan apapun yang kita hadapi, kita diberikan kekuatan yang baru. Nah, itulah luar biasanya Tuhan kita. Kenapa? Kita kan tidak dibiarkan yatim piatu. Kita udah belajar dikirimkan Roh Kudus, Roh penolong kita. Untuk apa? Ya karena kita tahu masa ke depan ini kan tidak semakin mudah. Hanya orang yang berharap penuh, yang gafah sama Tuhan, yang akan mendapat kekuatan yang baru. Kalau dia bukan orang yang percaya penuh kepada Kristus Yesus Tuhan, dia pasti akan letih lesu, lemah lunglai, dan apalah nanti saya nggak mau iklan lagi nih, letih lesu, lemah lunglai. Tetapi kalau orang yang menanti-nantikan Tuhan, gafah sama Tuhan, dia pasti mendapatkan kekuatan yang baru. Makanya burung Raja Wali itu dipakai Tuhan di Alkitab ini oleh Nabi Yesaya ini yang kita udah pelajari, karena itu adalah burung yang terbangnya di atas badai. Kita udah belajar itu. Dia bukan yang kayak ayam korek-korek sampah, enggak. Dia yang terbang di atas badai. Karena itu tadi kita udah belajar juga. Anak burung Raja Wali itu pada masanya dia terbang, dia harus terbang. Latihan terbang untuk terbang. Nah, kita juga seperti itu. Musim kita hari ini dipersiapkan Tuhan untuk kita mendapatkan kekuatan baru itu, ya udah sampai nanti kita final hidup kita. Nah, kalau saya baca relate banget ayat ini dengan yang ada di Mazmur. Kalau kita baca di Mazmur 130 ayat 6, ya kita kalau berharap penuh nih, gafahnya kita ini ya, gafah dengan harap penuh kepada Tuhan tuh seperti Pak Mazmur. Daud itu di 130 ayat 6 dia bilang gini, jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Sampai diulang 2 kali. Kenapa? Nah, saya tahu sini belajar. Kenapa ayat ini bisa seperti ini? Karena orang yang mengharapkan Tuhan itu, kita tahu pengawal, orang yang jaga malam itu, dia paling pingin cepat pagi. Pingin cepat pagi. Nah, seperti itulah kita sama Tuhan. Kita benar-benar mengharapkan Tuhan. Mengharapkan pagi itu mengharapkan cepat datangnya pagi, karena dia akan berganti shift kan. Nah, sama seperti kita.
Kita mengharapkan Tuhan tuh seperti itu, bukan karena kita frustasi, tapi karena kita mau berharap penuh kepada Tuhan. Jadi apapun yang kita lewatin, apapun yang ini kita tahu kita nggak sendirian mendapatkan kekuatan yang baru. Kita seperti pengawal yang mengharapkan pagi. Itulah harapan apa namanya pengharapan yang menanti-nantikan Tuhan dalam arti konteks ini, mengharapkan yang gafah gitu loh. Karena kita kenal Tuhan kita tahu Allah kita, jadi kita tahu pengharapan kita kan orang di firman bilang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Jadi karena kalau kita berharap kepada Tuhan, kondisi kita memang kayaknya kalau dilihat orang secara ini nggak bisa gitu, nggak mumpuni lah bahasanya. Tetapi saya udah belajar dari yang saya hadapin gitu. Saya berpikir tadi saya nggak mungkin melewati tahun lalu itu. Saya udah berpikir gitu loh. Tapi dengan kita belajar firman tiap hari yang ada di PBS ini, kita dilatih gitu, dilatih iman kita. Ah, ini nggak ada, ini cuma remeh-temeh, ini cuma aduh, nggak ada seujung apa ini. Jadi kita dilatih, jadi kita segala sesuatu itu yang kita kerjaan hari ini, kita tahu kita nggak sendirian. Kita tahu bahwa kita akan diberikan kekuatan kalau kita hanya mengandalkan kepada Tuhan. Jadi gafahlah kita kepada Tuhan. Berharap penuh, menantikan dia dengan cara yang penuh, disitulah kekuatan baru. Karena hanya orang yang berharap ke Tuhan yang diberikan kekuatan yang baru, seumpama burung Raja Wali. Itu sih yang saya dapetin, Pastor Julius, Pastor Kemal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom. Ya, terima kasih Bu Fani. Cuman saya mau lurusin dikit ya. Bukan gafah, tapi Q dia. Kafah. Kaufaf. Gitu. Ya, betul, Pastor. Q. Supaya, Gafah tadi. Q supaya sama V, Victor. Terima ya, kasih, Pastor. ya. Saya lafalnya salah, Pastor. Terima kasih. Oke. Jadi itu supaya, nah masalahnya kan ada banyak yang dengar, jadi kita supaya nggak salah juga. Oke, next. Kayaknya Bu Ira ada tambahan? Nggak ada kayaknya. Udah nggak ada. Oke. Mungkin kayaknya sudah nggak ada lagi ya, Pastor. Kita tutup dalam. Daniel belum? Oh, Daniel. Terakhir Kalian Daniel, tutup dalam sorry. doa ya. Oke. Silakan Bro Daniel. 10 detik ya, bentar. Sambil menunggu Daniel, jadi lafalnya Gafa itu bacanya Jafah ya, Pastor ya. Karena Q dia. Oke, dipersilakan K, Daniel. jadi dibacanya K. Kafah. Oke. Kaufah. Iya, Kafah. Terima kasih, Tuhan berkati. Dipersilakan Ana dan Daniel. Oke. Halo pagi. Terima kasih buat perenungan firmannya. Em, jadi kalau dari aku sih dapat setidaknya dua hal. Em, yang pertama itu mengenai pengertian terhadap siapa Allah kita. Jadi kalau aku sih merasa ya kayak siapa sih yang nggak pernah merasa ditinggal Tuhan. At least kalau di kehidupan aku nggak pernah ketemu orang yang 100% merasa hidupnya nggak pernah sekalipun atau kayak terfikirkan lah kalau dia tuh tidak ditinggal sama Tuhan. Itu aku belum pernah ketemu yang nggak keluarin statement itu. Dan dari yang aku pelajari kebanyakan itu memang karena kita berusaha menginterpretasikan atau mengerti apa yang terjadi kepada kita dan kita menginterpretasikannya sebagai identitasnya Tuhan. I think tadi Pendeta Julius juga sempat mention ya kayak oh karena kita feel ini, kita feel itu, apa yang terjadi sama kita ini, maka kita nge-mappingin atau ngelihatnya itu sebagai identitas Tuhan, instead of looking from the truth. Makanya aku juga percaya bahwa it's very important untuk kita every single day to learn to understand more about the Lord. Makanya kayak prior to this passage juga kan uh, hal emphasize ini tuh cuman ada di 27 sampai bukan cuman ya, maksudnya 27 3 sampai 31 5 ayat, tapi 26 ayat sebelumnya itu emphasize-nya itu kepada siapa Allah itu, mulai dari pulau-pulau itu hanya sehalus debu lah, terus habis itu betapa ya, Tuhan tahu apapun pengetahuan yang ada di dunia ini,
Jadi ada importance-nya kenapa 26 ayat sebelumnya itu banyak banget menekankan tentang hal itu. Makanya it leads me to believe that number one lesson itu adalah kita nggak akan pernah bisa berhenti belajar untuk tahu mengenai Allah, dan pengertian kita kepada Tuhan itu yang akan mendikte iman kita dan kehidupan kita. Itu udah definitely pasti sih. Dan yang kedua, aku mendapatkan adalah penting sekali untuk understanding ini kita teruskan ke generasi berikutnya. Karena tadi kayaknya sempat dimention juga bahwa ini kan passage yang dimention way before the the circumstances happen ya, sebagai pengingat kayak gitu. Dan I think kenapa bangsa Israel juga mengeluarkan komplain atau keluhan seperti itu karena mereka juga tidak punya referensi yang very strong kayak gitu, from the past generation, sehingga pas what happens to them they interpret it from what they know at that time. Dan mengingat ini bukan berkhotbah ya, maksudnya ya berkhotbah perlu ya, tapi I think the most important things adalah to provide the action yang show the next generation that regardless the time and circumstances, kita tuh punya Allah yang maha kuasa, maha besar, dan bagaimana kita menginterpretasikan iman kita, I think that's very important karena ya hari ini kan ya action lebih more important than that lah ya. Dan I think itu yang aku tangkap sih, supaya apapun masa yang ada di depan sana dan yang akan dialami oleh generasi berikutnya, mereka bisa terus tahu siapa Allah itu. That's all from me. Thank you. Ya, setuju ya. Mungkin Pak Yulius juga setuju. Memang harus Setuju, Pak. harus diulang buat generasi-generasi selanjutnya. Kalau kita lihat di sini ada apa ya? Ada Bro Daniel, ada Bu Fani, mamanya, ada omanya gitu. Seperti Timotius, ada neneknya, ada mamanya. Jadi ya memang ke generasi-generasi selanjutnya, karena di situ tidakkah kau tahu, maksudnya firman Tuhan sih sudah dicatatkan dari awal. Tidakkah kau dengar mengenai apa? Mengenai firman Tuhan, kembali lagi gitu. Karena itu tensesnya kan perfect, perfect tense, dan Tuhan itu adalah Allah yang kekal. Jadi Allah yang kekal dari awal sampai akhir. Jadi itu gitu. Baru memang dengan firman Tuhan ini goalsnya memang di ayat 37 dari 1 ke 31, dari 1 sampai 26 memang 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 banyak ya, kita nggak bahas lah, tapi goalsnya itu bagaimana Tuhan dari orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru ya. Sekali lagi terima kasih Pastor Julius. Kita tetap maju, kita tetap semangat ya. Jadi jangan pakai perasaan sebetulnya ya. Perasaan itu ya, jangan pakai perasaan, tapi kita pakai iman kita kepada Tuhan. Amin. Oke, silakan Bro Daniel terus sekali lagi. Oke. Suaranya kedengeran kan ya? Soalnya tadi suara Pak Kemal keputus. Clear. Oh ya udah. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan buat kasih karunia-Mu yang boleh mengumpulkan kami di hari ini, di pagi hari ini untuk mendengarkan firman Tuhan, sharing, serta merenungkannya. Biarlah ya Bapa, Engkau yang memberkati setiap firman yang tertabur di dalam hati pikiran hidup kami, sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah, dan menjadi pribadi yang semakin baru di dalam Tuhan, dan kami boleh hidup menjalankan tujuan hidup yang Tuhan sediakan buat setiap kami. Tuhan, sebentar kami mau berpisah satu sama lain, kiranya Engkau yang memberkati apapun aktivitas kami sepanjang hari ini. Biarlah kasih karunia anugerah-Mu yang menuntun, melindungi, ampuni kata-kata pikiran hati hidup kami yang tidak berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Dan biarlah damai sejahtera sukacita dari Bapa di surga menuntun setiap kami, sehingga oleh perkenan-Mu kami boleh berkumpul kembali di lain waktu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.